tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Pak Mas ya. Lanjut, siap, break. Duduk saja. Coba duduk, siap, break. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, persilahkan. Selesai? Setelah berdoa, kita baca nyanyi dulu ya. Nyanyi 17 Agustus. Oke, saya. Yuk, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Anak-anak, nah sekarang kita mulai ya. Kira-kira gambar apa? Apa video? Telur setengah matang. Apalagi? Apa Widan? Telur keplok. Apa Widan? Telur goreng, betul. Gambar telur goreng mata sapi setengah matang. Arman punya pertanyaan sekarang. Bagaimana caranya agar telur mentah ini mentah atau matang? Telur mentah yang ini bisa matang menjadi telur yang seperti tadi, telur goreng ceplok. Caranya seperti apa? Jangan dulu, kalau bisa kan dulu. Siapkan kompor dan wajan. Siapkan kompor dan wajan, terus digoreng. Tuangkan minyak dulu, terus nyalakan api, terus langsung udah matang. Oh, langsung matang. Ora. Ayo ceplok telur. Kan ceplok dong. Ini dimasukkan ke wajan. Tapi ya dikupas dulu, dipecah, terus dimasukkan ke satu titik ya. Nanti jadinya seperti tadi. Nah ini ya, itu cara agar telur mentah bisa menjadi matang. Sekarang ini, apa tahu hubungannya dengan yang kita pelajari hari ini? Materi hari ini tentang coding yaitu konsep berpikir komputasional. Ya. Ada apa saja? Dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Masih semangat? Masih semangat? Ini dulu semuanya. Kita tambah semangat. Silakan ya. Ini adalah tiki-tiki bambang. Nanti ditentukan gerakannya. Bang,
menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Atau pengertian lainnya adalah pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Bingung? Pakai itu. Nah ini contoh dekomposisi seperti ini. Contohnya ini. Apa saja yang kita persiapkan ketika akan mengadakan acara gelar karya? Apa saja yang kita persiapkan? Kalau kita membayangkan gelar karya yang banyak persiapannya kan pusing, ya enggak? Nah, makanya kita perlu memilah-pilah, dipilah-pilah atau dibagi bagian-bagian agar mudah memecahkan masalahnya. Apa saja? Yang pertama ada perlengkapan. Perlengkapan sih, kira-kira apa? Font, terus mic, panggung, ya kan? Kursi dan lain-lain. Terus ada konsumsi, ada makanan dan minuman. Kemudian ada perintah seninya, apa saja yang akan ditampilkan. Terus karya-karyanya juga ya termasuk. Terus ada petugasnya, MC-nya, ya yang membawa acaranya. Terus dikurnya. Kemudian ada undangan tamu. Ketika sudah dibagi seperti ini akan memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah yang besar seperti tadi gelar karya. Kalau dibayangkan abot, tapi kalau sudah dibagi-bagi seperti ini lebih enak. Nah itu namanya prinsip dekomposisi. Sekarang prinsip yang kedua yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Apa? Pengenalan pola. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Jadi polanya sama atau yang pola seperti ini terus apa itu? Coba ini contohnya. Nah, gambar apa ini? Lampu lalu lintas bahasa Inggrisnya baju. Abang kuning hijau, kuning itu abang kuning hijau. Nah, coba kalian perhatikan ini. Ini yang merah apa? Yang merah apa? Setelah merah pasti kuning. Setelah kuning hijau. Itu polanya seperti itu terus. Ya, tidak mungkin abang merah kan, merah terus hijau, terus kuning, hijau lagi, terus merah kan nggak mungkin acak, ya, nggak mungkin acak. Pasti polanya seperti itu. Ya, kecuali lampunya rusak. Itu polanya sama. Dan ini contoh lain, coba. Gambar apa ini? Lingkaran. Bukan kuda ya, ini lingkaran. Ini lingkaran. Ini lingkaran. Kira-kira setelah ini? Lingkaran. Setelah ini? Lingkaran. Paham ya? Polanya kan seperti itu. Habis segitiga pasti lingkaran. Habis lingkaran pasti segitiga. Ya, paham ya? Ini namanya pengenalan pola. Bisa dipahami sampai sini? Sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga sekarang abstraksi
atau abstraksi, bukan atraksi loh ya. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi yang penting atau menyaring hal yang tidak relevan. Boleh ising penting dari informasi yang banyak, kamu cari yang penting-penting saja yang kita pilih. Contohnya, nih. Contoh yang pertama ini ada dua ini. Apa saja yang kita gunakan dalam bermain bola? Yang pertama itu nomor satu apa? Sepak bola, raket, lapangan bola, net, sepatu bola, 6 sampai 10 ini ya. Kira-kira apa saja yang kita gunakan dalam bermain bola? Bola sepak, terus raket dan raket. Lapangan bola. Bola, terus bola, kemudian bagi buku paket itu apa? Nggak terbutuhkan dong. Maka kita pilih. Nah, itu yang namanya abstraksi, memilah sesuatu yang penting saja, yang tak penting situasi. Ya. Paham? Yang kedua, contoh yang kedua adalah merangkum materi. Ketika Bu Ani, Pak Salija atau guru-guru yang lain yang memberi tugas untuk menggarisbawahi buku. Pernah? Pernah suruh merangkum? Pernah? Merangkum materi tentang ini, pernah? Nah, itu juga memakai prinsip abstraksi. Sekarang ini yang terakhir. Prinsip berpikir komputasional yang keempat adalah algoritmik atau bahasa Arabnya berpikir algoritmik. Bahasa Indonesia nih berpikir algoritmik. Menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Langkah-langkah, tahap surat ya toh, kan ada dari niat, terus makrotul ikram sampai salam. Nih contoh nih. Nah, cara membuat roti lapis. Siapkan dulu roti lapis tapi satu diambil, kemudian dikasih apa? Selai. Dikasih selai terus kemudian apa? Ditumbuk lagi pakai roti lapis, kemudian disaji. Itu langkah-langkahnya. Orang mungkin kalau menyajikan dulu, pakai piring langsung kan nggak mungkin, ya kan? Diambil rotinya dulu, terus dikasih selai, terus dikasih roti lagi, kemudian baru di. Nggak mungkin nanti terbalik-balik enggak. Pasti kan ini. Balik-balik itu urutannya jadi apa? Salah. Nggak mungkin nomor 4 sih kan. Menyajikan saya dulu sampai kirain kali berdua. Dan anak, kemudian setelah ini kita akan bentuk 4 sampai 5 kelompok itu pas 5, 4, 4. Oke, tahu apa ya? Yang keempat ya, karena nggak masuk. Jadi kita buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti Pak Mas akan bagikan ke KPD, kalau dikerjakan, didiskusikan, dan nanti akhirnya akan dipresentasi. Nah, kesepakatan presentasi nanti maju semua. Oke? Kurang perwakilan satu orang, tapi semuanya maju. Siap? Siap. Khusus untuk
Kita akan presentasi satu ya, per kelompok. Sekarang untuk dari kelompok satu dulu. Yuk, beri tepuk tangan. Saya dengarkan, kelompok lainnya dengarkan. Jangan. Ya, dengar. Sekolah kita akan melaksanakan upacara ulang tahun Kemerdekaan Indonesia ke-80. Kita diminta untuk melakukan persiapan pelaksanaannya. Tugas diskusikan apa saja yang kita persiapkan untuk pelaksanaan upacara RI ke-80 kerjakan dengan prinsip dekomposisi. Apa? Yang saya sampaikan apa saja? Satu, perlengkapan. Perlengkapan. Seperti apa kalau perlengkapan? Kopi, gula, ya, dan lain-lain ya. Kemudian apa lagi? Petugas. Petugasnya, petugas apa? Ada gula, kul, terus pemimpin, ya kan? Kemudian apa lagi? Peserta. Pesertanya juga, oke. Sudah itu? Hanya 3? Oke. Jadi dari persiapan upacara HUT RI yang dibuat oleh kelompok satu ini ada peserta, ada petugas, sama perlengkapan. Itu. Jadi untuk mempersiapkan itu maka dipilah dulu. Ya, bagus. Itu dengan menggunakan konsep apa tadi? Dekomposisi. Ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, 4? Tidak? Oke. Beri tepuk tangan. Kemudian kelompok 2. Ya, silakan maju. Ya, di bawah itu kertasnya dibacakan soalnya. Yang keras ya. Dan perhatikan. Sekolah kita akan menghias kelas Ini. untuk menyambut hari ke-80. Kita diminta untuk membuat hiasan kelas tersebut. Tugas sekolah hiasan kelas dengan prinsip pengenalan pola dari kertas lipat. Oke. Kemudian apa yang kamu buat? Hiasan dengan pola apa itu? Coba dijelaskan. Yang pertama yang mana? Dari kanan atau kiri? Dari kanan. Ada warna apa itu? Pink. Kemudian hijau. Kemudian pink lagi. Habis pink pasti hijau. Oke, yang terakhir biru. Ya, yang terakhir yang paling kiri biru. Nah, ini menggunakan prinsip apa? Pengenalan pola. Bahkan yang kelompok 1, 3 dan 4 diperhatikan. Ya. Apa ada yang salah dari ini? Tidak. Ada yang perlu kasih saran? Ada yang mau kasih saran? Tidak ada? Tadi sudah bagus? Sudah betul? Ya, oke. Tepuk tangan. Itu ya, jadi prinsip pengenalan pola pattern recognition. Jadi polanya jelas. Habis pink, hijau, biru, kemudian apa? Pink, kuning, pink, hijau, biru. Habis itu pasti pink lagi. Ya, kemudian
silakan maju di tiga sini ya. Nah, diperhatikan kelompok 1, 2, dan 4. Perhatikan kelompok 3. Bacakan soalnya dulu dari atas. Jelaskan apa saja yang berasal dari rangkaian yang dijalankan di saat pertandingan. Baca. Oke. Jadi apa saja yang dipersiapkan dalam siswa untuk mengikuti upacara. Jadi anak-anak yang dipersiapkan itu tidak coba disimak ya. Ada topi, sepatu hitam, baju putih seragam, kaos kaki, kuku rati, ikat pinggang, celana merah seragam, bed baju lengkap, sepeda listrik. Oh, enggak, enggak. Ini sudah nggak masuk ini? Enggak. Oke, berarti ini sudah hal yang penting yang harus disiapkan siswa dalam mengikuti upacara. Oke, betul. Ada yang masuk kan? Ada pertanyaan? Kira-kira yang belum masuk tadi apa? Oh, yang perlu disiapkan. Ikat pinggang ada. Anting-anting. Nah, apa ini tas baby ada tas baby? Tidak ada. Jadi sudah ya, tadi sudah betul. Beri tepuk tangan kelompok 3. Kali ini beri tepuk tangan juga. Ini lagi. Sekarang kelompok 4. Terakhir. Ini pada motor ini. Ya. Sekolah kita akan membuat sebuah naga untuk dibagikan ke siswa sebagai salah satu agenda memberi ke 80 agar siswa selalu sehat dan senang. Buatkan langkah-langkah untuk membuat sebuah naga yang akan dibagikan ke siswa saat memberi ke 80. 1. Siapkan blender dan buah naga, air, gula, dan susu. 2. Kupas buah naga memakai pisau. Kita masukkan buah ke dalam blender dan kasih air dan gula. 4. Pencet tombol untuk menghidupkan blender. 5. Tunggu buah yang seperti blender sampai halus. 6. Tuangkan buah naga ke dalam gelas untuk disajikan dan sajikan di rumah naga yang Wah. Ini ada. Oh, langkah-langkah apa? Wah. Anak-anak dari presentasi kelas kelompok 4 tadi ada yang menanggapi, yang ditanyakan kupas buah naga memakai pisau. Pakai mulut bisa enggak? Pakai gigi. Udah. Pakai pisau ya. Masukkan buah ke dalam blender, kasih air, gula, dan susu. Susu ini energi kok. Pencet tombol dan untuk menghidupkan blender. Jadi ini langkah-langkahnya tidak boleh terbalik ya. Belum dimasukkan tapi dipencet bisa nggak? Bisa, tapi yang di blender nggak ada, ya kan harus dimasukkan dulu. Ya, jadi itu presentasi dari kelompok 4. Beri tepuk tangan. Anak-anak dari presentasi tadi, ya kalian pasti sudah paham toh? 4 prinsip tadi sudah paham belum? Sudah paham belum? Oke. Maka pasti ada yang berkesan dalam yang telah kalian pelajari hari ini. Kira-kira apa
yang kamu pelajari hari ini. Nah, di belakang tadi sudah ada kertas ya. Kemarin kalau menghitung ya sesuai kelasnya 20, tapi tidak masuk berarti bisa 2. Tidak apa-apa. Pakai saja satu orang satu kertas ditulis di situ. Yang saya pelajari hari ini adalah terus apa yang dipersiapkan siswa dalam upacara, pengenalan pola, kemudian dekomposisi dan komposisi ya, dekomposisi. Kemudian ada apa lagi? Coding, oke. Terus abstraksi prinsip berpikir komputasional. Belajar bersama-sama mendekomposisikan, memilah-milah suatu masalah untuk dikerjakan lebih mudah dan tidak pusing betul. Oke, membuat pola. Semangat seru berkelompok dengan teman. Pengenalan mula dengan komposisi abstraksi. Berpikir algoritmik ya, bukan algoritma, tapi namanya apa? Algoritmik. Sama. Oke. Anak-anak, ya. Kalau menambah sedikit. Ini terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, dari prinsip tadi, 4 prinsip itu bisa kita gunakan dalam sehari-hari. Contohnya tadi seperti dekomposisi, ya, digunakan dalam menyelesaikan masalah. Contoh kalau kamu mau undang ulang tahun temanmu, ya toh? Nah, kamu ulang tahun, mau adakan acara, kita dengarkan. Ulang tahun, mau buat acara, kamu bisa pakai prinsip dekomposisi. Ya, kemudian kamu berhenti di lampu merah, ya toh? Udah hijau, udah lagi pasti kuning terus nih merah. Nah, mungkin nyala semua, berarti lampunya lu. Jadi dari 4 prinsip itu kita bisa memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari Pak Muhammad pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa, ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dipersilakan. Selesai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.